Oke, memang untuk faktanya kenyataan ini zamannya sudah dipaksa berubah, gitu Mbak. Jadi mau tidak mau kita sebagai pelaku seni juga sebisa mungkin mengikuti perkembangan tanpa melepas kasarnya juga sarinya di dalam cerita tokoh untuk pakemnya itu harus tetap berpegangan kita seperti itu. Dan secara entertain kita ya mau seperti apa ya namanya, kalau konser band, konser dangdut, konser apapun, bagaimana seni tradisi juga tidak kalah bisa kok harusnya gitu Mbak, cita-cita saya. Cita-citanya, tapi saat ini bagaimana selama proses untuk mewujudkan cita-cita itu? Alhamdulillah pelan-pelan kita berjalan, tanpa disangka tidak kita pantau, terus kita bisa berproses. Dan kebetulan teman-teman yang saya bawa ini kan juga beliau yang teman-teman diajak berjuang almarhum. Jadi mulai dari bujang sampai punya cucu. Oh, komplit ya. Makanya dari situ saya juga membuat semangat. Gitu. Nah terus siapa yang sudah gitu lah. Tetap mengikuti perkembangan zaman. Baik, tetap mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang pun banyak anak-anak muda ini ya Bapak ya yang juga ikut ambil bagian dalam pertunjukan wayang ini. Nah, mungkin kalau dari Pak Larno, adakah tips-tips nih Pak agar anak muda lebih mencintai lagi kebudayaan kita, terutama wayang kulit ini? Iya, terima kasih. Ini kemarin kami sudah koordinasi dengan Sanggar Sartomo yang ada di Klaten itu mau pengenalan wayang ke sekolah-sekolah. Itu pengenalan wayang sekolah, kemudian nanti bisa minimalnya ada gambar-gambar di sekolah, itu ada tokoh-tokoh wayang biar anak kenal. Setelah itu nanti mungkin kita mengadakan pergelaran keliling melalui sekolah-sekolah dengan jalan-jalan muda. Karena jalan-jalan kemarin yang Dharma itu masih pelajar semua. Jadi memang kami gerakan untuk anak-anak itu betul-betul mencintai wayangan, tentunya dengan tadi seperti Mas Danang, jadi memang perlu inovasi, perlu garapan yang betul-betul anak itu bisa menyukai. Mungkin tidak terlalu semalam suntuk berapa jam, tetapi bisa intisannya bisa masuk anak kemudian bisa tahu tentang wayang. Karena menurut saya sekarang pelajaran bahasa Jawa itu kadang ada pertanyaan tentang nama-nama wayang itu. Nama saya yang jawab dari itu orang tua itu, bahkan teman-teman Mas ini nopo tidak tahu. Kemudian tokoh-tokoh wayang itu juga tidak tahu, minimal Punokawan atau Pendolimo. Itu kita berusaha kemarin dengan Pak Mudiono, kami sudah ngobrol-ngobrol itu. Nanti ada istilahnya ada wayang masa sekolah. Itu kita gerakan, nanti kita awali dari situ, nanti bisa anak-anak bisa mencintai wayang. Oke, dimulai dari sekolah ya. Baik, Pak Manto, kalau lihat fenomena anak-anak zaman sekarang yang kalau ada PR bahasa Jawa tentang wayang dicain bapaknya. Bagaimana ini Bapak melihatnya, dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bagaimana bentuk dorongan yang diberikan? Ini menjadi PR kita bersama. Sekarang kan kurikulum itu kan ada namanya penguatan lokal ya. Nah itu juga harusnya masuk di sini. Kalau dulu kan sejak SD sampai SMP zaman saya itu bahasa Jawa ada, dalam tulis Jawa ada. Nah sekarang juga harus begitu, penguatan lokal itu juga harus masuk dalam kurikulum di masing-masing wilayah, di masing-masing sekolah tentunya. Ini dimulai dari dini. Kemudian pengenalan tentang budaya kita juga harus dimulai situ. Itu kalau saya mengusulkan untuk masukkan dalam kurikulum supaya nanti anak-anak kita dari awal sudah tahu, enggak dikasih pelajaran kemudian dalam tes apa itu semesteran keluar, ini kan enggak lucu itu. Harusnya diberi pelajaran untuk penguatan lokal, karena dengan penguatan lokal budaya kita tidak banyak loh ya suku yang punya budaya, punya
Buruk, Jawa. Nah, itu sekarang udah hilang nanti kalau nggak dimulai dari dimasukkan dalam kurikulum. Ya kita pemerintah itu tugasnya pemerintah untuk bisa itu dari awal sudah dikenalkan. Nah, karena kan karena sudah globalisasi, coba kita lihat anak-anak kita itu namanya sudah nggak ada yang seperti Sumanto sudah nggak ada. Sudah sulit-sulit penyebutannya ya Pak Manto ya. Nah, makanya itu harus dikenalkan bahwa nama-nama dari pewayang itu ribuan ya Mas Dara. Jangan tahu nggak bahwa Manohara itu salah satu bidadari. Kita ngasih, itu nama bidadari itu. Manohara itu. Kelihatannya kan luar negeri ya. Betul. Iya kan? Nah itu karena Mas Dara mungkin bidadari istrinya siapa tahu dia. Nah, saya juga baca-baca begitu. Jadi mari kembali pada jati diri kita, budaya kita sebetulnya luar biasa, kayanya luar biasa. Cuma nanti ini harus dikenalkan. Jadi salut kemudian Mas Rano mengenalkan kepada anak-anak bagaimana cerita pewayangan, kemudian gamelannya itu harus masuk. Kalau enggak mereka akan generasi kedepannya 10-20 tahun dan nggak tahu ya. mau ngadap pelajaran. Baik, nah tapi kalau dari bidang Bapak Komisi B salah satunya adalah membidangi pariwisata ya. Bagaimana Bapak melihat eksistensi wayang untuk pariwisata, daya tarik wisata masih menarikkah wayang kulit ini Pak? Ya jelas kita menarik karena orang luar negeri itu akan datang ke sini mempelajari. Oh ini kok seperti ini di sana tidak ada rangkaian bangunan yang logam semua ini dipukul kok bisa seirama itu. Mereka kagum loh ya. Nah, kemudian bagaimana contoh-contoh dari tokoh wayang itu seperti apa? Itu bagian dari untuk menarik wisata. Kita akan kembali, masyarakat akan kembali jenuh dengan situasi, akan kembali ke alam, kembali ke budaya. Itu yang harus kita persiapkan ke depannya. Karena dengan ini, dengan budaya, dengan seni itu akan menyerap ribuan tenaga. Di samping untuk memelihara budaya juga disitulah tempat orang mencari. Baik, jadi dari